Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arga Saputra, NIM A12 2019 06215. Kali ini saya akan membahas tentang bab komunikasi efektif. Komunikasi adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas, manusiawi, dan efisien, dan menerima pesan-pesan secara akurat. Dari semua pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki, pengetahuan dan keterampilan komunikasi termasuk di antara yang paling penting dan berguna, menurut J.A. DeVito tahun 1997. Fungsi komunikasi ada 6, yaitu 1. Mencapai pengertian satu sama lain, membina kepercayaan, mengkoordinir tindakan, merencanakan strategi, melakukan pembagian pekerjaan, dan berbagi rasa. Komunikasi efektif menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss ada 5 yang menghasilkan 5 hal. 1. Pengertian, 2. Kesenangan, 3. Pengaruh pada sikap, 4. Hubungan yang makin baik, 5. Tindakan. Ada 4 tujuan komunikasi. Yang pertama, menginformasikan, menghibur, menyentuh emosi, menggerakkan untuk bertindak. Komponen komunikasi ada 5 hal, yaitu ide atau gagasan, komunikator, pesan, media, dan panca indera penerima. Faktor-faktor komunikasi yaitu siapa, pesan, media, tempat, dan situasi. Hambatan komunikasi juga ada 5, yaitu latar belakang, bahasa, sikap, waktu, dan lingkungan. Kesalahan umum dalam komunikasi. Sekarang dari sudut pandang pengirim pesan, yaitu 1. Cepat berbicara tanpa menyusun ide. 2. Terlalu banyak gagasan, tidak berhubungan. 3. Pernyataan terlalu pendek. 4. Mengabaikan pengetahuan pendengar. 5. Tidak merumuskan pesan sesuai sudut pandang penerima. Sekarang dalam penerima pesan, tidak memperhatikan, merumuskan jawaban sebelum mendengar lengkap, memperhatikan detail, bukan pesan keseluruhan, menilai benar salah sebelum paham. Keterampilan komunikasi ada 5, yaitu mendengarkan, bertingkah laku asertif, 3. Menyelesaikan konflik, 4. Membaca situasi, 5. Melakukan persuasi. Waktu yang digunakan untuk mendengarkan. Penelitian Rankin tahun 1928 yaitu 45% mendengarkan, 30% berbicara, 16% membaca, 9% menulis. Sekarang penelitian Barker di tahun 1980 yaitu 53% mendengarkan, 17% membaca, 16% berbicara, dan 14% menulis. Mendengarkan proses aktif menerima rangsangan dalam kurung stimulus telinga. Mendengarkan adalah keterampilan yang sangat penting, tetapi umumnya kita memiliki keterampilan tersebut yang buruk. Hambatan-hambatan mendengar yaitu sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan masalah-masalah eksternal, asimilasi dalam kurung, kecenderungan merekonstruksi pesan sedemikian hingga sesuai dengan sikap, prasangka, kebutuhan, nilai diri. Faktor kawan atau lawan. Mendengar yang diharapkan dalam kurung hanyut dalam pesan pembicara, tidak mendengar apa yang dikatakan, melainkan mendengar apa yang kita harapkan. Keterampilan verbal
ada 6, yaitu nada suara, volume suara, kecepatan suara, kejelasan pengucapkan kata-kata, pemilihan kata, bahasa, dan logat. Komunikasi ekspresif ada 4, yaitu isi pesan, gaya bahasa, argumentasi, ekspresi. Menangkap feedback komunikasi nonverbal, yaitu kontak mata, anggukan dan gelengan kepala, ekspresi wajah, menghadap pada pembicara, isyarat antusias, tidak bosan dan tidak cemas, tidak melakukan hal lain, mengurangi gangguan dari luar. 4 prinsip komunikasi ampuh, yaitu munculkan kesan, arahkan fokus, inklusif, spesifik tepat sasaran. Katakanlah apa yang perlu dikatakan sejelas mungkin. Cara menambah daya tarik komunikasi: senyum. Pusatkan perhatian pada kekhawatiran, kebutuhan, masalah, dan hasrat pendengar. Antar dengan pokok-pokok yang akan dibahas. Ajukan pertanyaan. Baca umpan balik pendengar dengan tatapan. Jangan pernah meremehkan kepekaan pendengar. Sekarang kita akan membahas kiat komunikasi efektif. Gunakan umpan balik, saluran komunikasi yang banyak, mengenali siapa penerima pesan, komunikasi tatap muka, menyadari dampak bahasa tubuh, menanggapi isi pembicaraan, sopan dan wajar, menghormati semua orang, mengendalikan emosi, dan lain-lain. 5. Respon empatik, yaitu mengulangi kata demi kata, mengatakan kembali isi, merefleksikan perasaan, mengatakan kembali isi, serta merefleksikan perkataan. Ungkapan menunjukkan pengertian. Contohnya seperti ini. Nampaknya Anda merasa bahwa, yang saya tangkap adalah bahwa, jadi menurut penglihatan Anda, sependengaran saya Anda pasti merasa, apa yang Anda sampaikan tampaknya seperti dalam petik saya.